Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jumpa lagi di channel YouTube Narasi Pos Media. Kali ini bersama saya Dewi Fitriana dalam rubrik opini dengan tema Kurilaps Pariwisata Jawa Barat, Desain Asing Rasa Lokal oleh Nur Jamila, SPDI. Apa yang ada di benak Anda jika mendengar orang menyebut Jawa Barat? Pasti yang terbayang pesona tanah Pasundan yang tiada tara. Keindahan alam dan eksotis bak surga dunia, potensi mutiara wisata yang terpendam dari pantai hingga puncak gunung, keragaman budaya, keramahan dan keelokan penduduk pribumi, serta kuliner khasnya yang membuat lidah bergoyang. Sebagai provinsi wisata, Jawa Barat memiliki ribuan destinasi wisata yang sangat mempesona. Sektor wisata menjadi tumpuan pemulihan ekonomi nasional dan daerah di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan saat ini. Sayangnya, pengelolaan wisata ini tak bisa lepas dari dominasi asing pengemban kapitalisme. Dilansir dari www.kompas.com, bahwa Badan Usaha Milik Daerah PT Jasa Pariwisata atau Jaswita, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan aplikasi digital paket petualang bernama Kurilaps di Festival Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 17 November 2018. Program ini merupakan salah satu realisasi program 100 hari kerja pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Apa itu Kurilaps? Kurilaps merupakan singkatan dari gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai. Kurilaps digagas sebagai sebuah upaya meningkatkan potensi pariwisata di Jawa Barat. Kurilaps dalam bahasa Sunda bermakna bercahaya, cahaya kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan. Melalui aplikasi Kurilaps ini, wisatawan domestik maupun internasional dapat memesan paket wisata petualang di Jawa Barat. Ditargetkan, program ini dapat memberikan pemasukan bagi kas pusat dan provinsi serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil di Jawa Barat, seperti membuka warung, menjadi tukang parkir, tukang pijat, transportasi umum, dan lain sebagainya. Adapun slogannya adalah jangan panik, perbanyak piknik, lupakan mantan, mari pergi liburan. Kurilaps merupakan mimpi Jawa Barat menuju pariwisata kelas dunia. Walaupun program ini sempat tersendat di awal pandemi ketika diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB serentak di berbagai wilayah Indonesia, akan tetapi pemerintah berkomitmen bahwa pariwisata akan menjadi tumpuan pemulihan ekonomi nasional dan Kurilaps ini menjadi andalan Provinsi Jawa Barat. Inilah mengapa pemerintah enggan menutup tempat-tempat wisata walaupun dalam kondisi lonjakan kasus COVID-19 yang semakin meroket. Semua ini jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tentu saja, semua pembiayaan ini tidak akan ditanggung sendiri oleh pemerintah, karena banyak lembaga internasional yang siap menggelontorkan utang atau berinvestasi. Kemudahan menggelontorkan utang pada bisnis ini terjadi karena pariwisata dianggap sebagai sektor yang diunggulkan dalam strategi pasar bebas. Pariwisata menjadi sektor andalan agar terjadi arus modal dan investasi dari berbagai negara, baik korporasi maupun personal ke suatu negeri. Hal inilah yang menjadikan pariwisata didaulat menjadi tumpuan pemulihan ekonomi. Sayangnya, itu hanya isapan jempol semata. Sektor pariwisata tidak mampu mensejahterakan negeri dan rakyat. Karena keuntungan sektor pariwisata hanya berlari kepada pemilik modal. Pariwisata pun dinilai dapat memberikan pemasukan besar keempat setelah minyak, gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit. Pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Kurilaps ini merupakan desain asing yang terasa lokal, alih-alih memulihkan perekonomian negara dan menyelamatkan ekonomi rakyat. Program ini semakin membuka peluang asing
hingga memasuki celah-celah terkecil. Pebisnis kelas kakap melindas pebisnis lokal. Inilah makna sebenarnya, menguatkan ekonomi kreatif, membuka keran investasi asing, sementara pribumi menjadi kacung di rumahnya sendiri. Menghalalkan segala cara demi meraup untung yang banyak. Itulah tabiat ekonomi liberal kapitalis. Dalam pariwisata, hal itu pun diperlakukan demi menarik wisatawan dengan kearifan lokal. Ritual-ritual persembahan yang mengandung kesyirikan pun dilestarikan. Miris, padahal Indonesia khususnya Jawa Barat, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Moderasi agama rupanya turut dimasifkan dalam program ini. Tak berhenti dengan pengikisan akidah, bahkan menjalar pada liberalisasi wisata kuliner, wisata gastronomi, lifestyle, fashion, fun, dan informasi. Semua perilaku liberal wisatawan ditoleransi, bahkan diimitasi. Tak dipungkiri, semua sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Belum lagi permintaan akan miras dan prostitusi yang identik dengan pariwisata. Faktanya, prostitusi, pornografi, dan pariwisata seks anak atau PSA benar-benar telah terjadi praktiknya di berbagai destinasi wisata. Ini jelas merusak masyarakat. Jadi, kedatangan wisatawan dari berbagai mancanegara ini berpotensi membawa bencana. Bukan hanya itu, pariwisata juga memberikan dampak buruk pada lingkungan, seperti menipisnya sumber daya alam karena terus dieksploitasi demi bisnis, timbulnya polusi, limbah, dan sampah yang semakin menggunung, serta perubahan fisik lain yang mengganggu ekosistem alam. Inilah kenyataan pahit yang kini semakin vulgar ditampakkan. Setiap kebijakan dalam sistem demokrasi kapitalisme memang didesain untuk memuluskan segala kepentingan pemilik kekuasaan serta pemodal kelas kakap. Hal ini mudah dipahami oleh publik dengan melihat berbagai kebijakan yang diputuskan untuk rakyat, seolah memihak kepentingan rakyat, tapi ternyata tidak demikian. Islam merupakan ideologi yang memiliki seperangkat aturan yang komprehensif. Karena tabiatnya sebagai ideologi, maka tak cukup diemban oleh individu dan kelompok saja, tetapi harus diemban juga oleh negara. Namun, bukan sembarang negara, hanya negara yang berani berkomitmen untuk mempersatukan kaum muslim seantero dunia dan konsisten dalam menerapkan seluruh aturan Islam, serta sanggup mengemban dakwah dan jihad sajalah yang layak didaulat sebagai negara khilafah. Pariwisata tak luput dari pengaturan Islam. Dalam khilafah, pariwisata merupakan sarana dakwah dan propaganda, bukan sebagai sumber devisa, apalagi tumbuhan pemulihan ekonomi. Karena pos pembiayaan negara diambil dari pengelolaan SDA atau harta milik umum, pos FAI, dan sejenisnya serta sedekah. Pengelolaan barang tambang dan SDA lainnya sepenuhnya dipegang oleh negara. Asing tidak boleh ikut campur di dalamnya. Hasil pengelolaannya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Keindahan alam yang dijadikan destinasi wisata bagi wisatawan muslim menjadi pengokoh keimanan, sedangkan bagi wisatawan non-muslim menjadi objek dakwah. Mereka tidak hanya dibiarkan menikmati keindahan alamnya saja, tetapi juga diberikan penjelasan mengenai alam raya, hakikat pencipta dan kehidupan manusia dan alam semesta. Sehingga terjadi transfer pemikiran di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 20. Adapun cagar budaya menjadi bukti autentik sejarah masa kejayaan Islam dahulu, sehingga tidak hanya menjadi romantisme sejarah yang mudah terlupakan,
tetapi menjadi keyakinan dan motivasi untuk mengulang kejayaan yang sama di masa kini. Adapun peninggalan budaya selain Islam, jika itu berupa tempat peribadatan yang masih dipakai pemeluknya, maka dibiarkan. Itulah makna toleransi yang sebenarnya. Akan tetapi, jika sudah tidak lagi digunakan oleh penganutnya, maka akan dihancurkan, karena tidak ada lagi alasan untuk tetap mempertahankannya. Itulah kehebatan pengaturan Islam dalam pariwisata. Pada sistem sekuler kapitalis, pariwisata menjadi ajang maksiat dan corong liberalisasi. Sementara dalam sistem Islam menjadi amal solih yang bertabur pahala dan berfungsi sebagai syiar Islam. Negara seperti inilah yang kita dambakan, karena mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Lantas, apalagi yang kita tunggu? Mari bersama kita berjuangkan tegaknya khilafah, rumah bersama yang mampu menaungi dan melindungi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.